Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahaddus bi nikmatillah. Sampai malam ini kita masih Allah berikan keafiatan, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama mendengarkan, kita sama-sama mentelaah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimba at-tadhkirah, masuk dalam bab kita saling mengingatkan jemaah. Anak teringat bagaimana sikap, ya ini sebagai pengingat diri dan antum semua, bagaimana sikap seorang ulama, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, yaitu Imam Darul Hijrah di istilah para ulama, imam yang belajar atau tidak pernah keluar dari Nabawi untuk belajar dari para ulama sebelumnya. Beliau ini bagaimana tatkala beliau membaca kitab beliau Al-Muwatta itu, jadi subhanallah, beliau berpakaian dengan yang sebaik-baiknya, seindah mungkin. Beliau bahkan menyisir rambutnya, menyisir jenggotnya, meminyaki rambut dan jenggotnya dan seterusnya, sebagaimana dalam ditanya juga oleh Imam Ali atau muridnya, tatkala beliau sedang membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW itu, pernah beliau disengat oleh kalajengking, beliau tidak berani bergerak, ya sampai seperti itu. Ya tentunya mungkin tidak kita mampu seperti itu jemaah, tapi minimal kita mengambil arti itu. Intinya itu adalah apa? Imam beliau katakan kenapa beliau selalu seperti itu, karena beliau betul-betul memposisikan dirinya atau pada hati itu seolah-olah beliau itu sedang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sikap takzim Rasulullah. Jadi apa beliau katakan? Ta'ziman li ahadisi Rasulullah SAW. Kalau beliau betul-betul mengagungkan, ingin memuliakan hadis-hadis Rasulullah, dibawakan itu. Jadi beliau betul-betul menghadapkan hatinya, dirinya itu dengan apa yang beliau baca. Sampai seperti itu beliau beradab atau bersikap, tentunya dalam hal ini tetap dalam adab-adab majelis, tentunya dalam adab majelis ilmu atau kita membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW seperti ini. Jadi mudah-mudahan dengan ini, karena ini tinggal 2 hadis atau 4 hadis, kita masih pada nawaqidul wudu. Insyaallah pada bab berikutnya nanti kita masuk pada bab adabu qada'il hajah, artinya adab-adab bagaimana kita mengqada hajat kita. Jadi insyaallah taala kita sudah sampai pada hadis. Pada malam ini kita membacakan hadis yang ke-72 yang ditulis atau dikumpul oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Al-hadis as-sani wa sab'un, hadis yang ke-72. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Jadi dalam riwayat itu juga dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam seluruh keadaannya. Jadi seluruh keadaan beliau itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang kita tahu ya dalam beberapa
kitab-kitab tentang masalah al-azkar itu Rasulullah sejak dari bangun tidurnya sampai tidur kembali itu selalu berzikir kepada Allah. Jadi setiap keadaannya, pada saat beliau bangun tidur, mau masuk kamar mandi, membuka pakaian dan seterusnya, keluar rumah menuju masjid, bahkan ada doa yang kalau kita baca sama jemaah seperti kita selalu meminta cahaya kepada Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Kalau kita menuju masjid itu ada semua doanya. Masuk masjid ada doanya. Ini sebenarnya subhanallah. Apalagi tentu dalam sholat kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah sendiri radhiyallahu anha memberikan kesaksian bahwasanya Rasulullah SAW selalu mengingat Allah. Jadi selalu berzikir atau mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Nah, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari secara mu'allaqatnya tidak disebutkan sanadnya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita ambil. Jadi beberapa kosakata. Jadi ahyanihi itu jamak dari hin. Afwan. Hin artinya qala ada di penulis kitab Al-Misbah. Artinya hin artinya az-zaman, yaitu qala ukas. Jadi waktu, dari setiap waktunya keadaan itu baik lama atau sedikit. Jadi itulah arti az-zaman. Jadi hin itu artinya waktu. Sebagai dalam makna dalam ayat itu alam ya'ninil ladzi apa? Hal ata 'alal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi hin itu keadaan atau waktu atau zaman. Jadi pada setiap waktu beliau, keadaan beliau tuh beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma yu'khadhu min hadzal hadis. Apa yang kita ambil faedah dari hadis yang pendek ini jemaah? Yaitu apa beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Basam mengatakan seperti ini. Al hadis muqarrarun lil asl. Jadi hadis ini telah tetap dari dasar dalam agama ini. Jadi pada adas itu ada betul-betul bahwasanya wa huwa dzikrullah taala ala kulli halin minal ahwal. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya pada dasarnya Rasulullah SAW itu selalu berzikir kepada Allah SWT dalam setiap keadaannya. Walau kana muhdisan au junuban, meskipun beliau dari keadaan berhadas, baik hadas besar atau junub, hadas kecil atau junub, dalam keadaan junub, beliau tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita subhanallah jemaah? Ya afwan, misalnya afwan dan karena kita sudah berkeluarga semua. Jadi Rasulullah ya setelah beliau menggauli atau berhubungan dengan istrinya itu, beliau kadang-kadang mengulang lagi dan beliau tidak mandi. Jadi beliau tentunya membaca doa Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jadi selalu beliau berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan hadas kecil atau bahkan dalam keadaan junub. Jadi beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Karena itu adalah doa agar kita dijauhkan dari setan dan apa yang Allah akan berzikir kalau berupa anak. Ya insya Allah sebagai dalam faedah jamaah mimbab mudzakarah. Ini kadang-kadang dilupa oleh sebagian rumah tangga kaum muslim. Mereka lupa baca doa ini. Padahal Rasulullah katakan, in qidra lahuma alwalad lam yadurhu syaitanu abadan. Apabila seseorang mendatangi istrinya dia membaca doa ini, Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Apabila Allah berikan rezeki dengan hubungan itu seorang anak, lam yadurhu syaitanu abad, tidak akan bisa dimudarakan atau tidak akan bisa diganggu, digoda, dikejar oleh setan selama-lamanya, kata Rasulullah SAW. Nah itulah faedah di antara doa kalau kita baca tadi. Ya walaupun juga sekarang ya dalam artian mungkin bagi orang yang sudah tua mungkin sudah tidak ada harapan ini, tetap kita baca doa itu tentunya karena kita ingin dijauhkan dari gangguan setan kala ini tuh. Karena memang dalam sebuah tafsir dalam hadis itu wasyarikhu fil amwali wal aulad itu jemaah, para ulama tafsir mengatakan itu setan itu kalau kita tidak membaca doa itu dia ikut juga menggauli istri kita kalau kita tidak membaca doa tadi. Sebenarnya begitu indahnya Rasulullah mengajar kita. Jadi bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Allahumma ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan atau godaan setan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah dari setan dari apa yang kau rezekikan pada kami, berarti kalau Allah tadi yang berupa anak. Subhanallah. Jadi seperti itu. Nah, ya kembali ke masalah tadi. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya zikir ini adalah dengan kita bertasbih atau bertahlil atau subhanallah walhamdulillah dan seterusnya takbir atau hamid. Jadi yang semisal itu. Jadi yang semisal dengan itu minal azkar jaizun. Jadi boleh kita lakukan itu semua di setiap keadaan kita menurut kesepakatan kaum muslimin. Nah, kemudian juga yang faedah yang kedua bahasanya yadkhulu fihi fi adzikri tilawatul Quran. Jadi masuk juga kalau kita
zikir ini artinya masuk kita dari ketika kita membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran. Sebenarnya dijelaskan di sini bahasanya illa anna tilawata mukhassasun bi hadisi Ali radhiyallahu anhu, kecuali khusus untuk baca Al-Quran ini jamaah sekalian ada dikhususkan, ada hadis khusus yang mengikatnya, ada syaratnya, yaitu apa? Sebenarnya sahabat Ali mengatakan seperti ini. Karena Rasulullah SAW yaqra'una atau yuqri'una Al-Quran malam yakun junuban. Jadi Rasulullah SAW itu membacakan kepada kami, selalu membacakan kepada kami Al-Quran. Nanti disampaikan wahyu diturunkan kepada beliau SAW selama beliau tidak dalam keadaan junub. Jadi beliau kalau junub tidak membaca Al-Quran. Tapi ingat tadi jemaah, tetap beliau tentunya berzikir pada Allah. Ya, jadi seperti itu, datang baca Bismillah dan seterusnya tadi, atau doa tatkala kita mau berhubungan dengan keluarga. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW khusus untuk dalam beliau membaca Al-Quran ini, beliau tidak membaca tatkala beliau dalam keadaan junub. Jadi beliau tidak membaca Al-Quran atau membacakan kepada para sahabat apabila beliau dalam keadaan junub. Sebenarnya ada satu kisah, ada di riwayat seperti di Nailul Awtar itu, suatu ketika Rasulullah SAW ya tentu pada malam itu beliau berhubungan dengan keluarganya. Kemudian beliau subuh sudah mau keluar, sudah berdiri gitu. Kemudian tiba-tiba boleh katakan ada makanikum. Jadi beliau berisyarat agar sahabat tetap berada di tempatnya. Akhirnya beliau cepat-cepat masuk, beliau masuk ke rumahnya. Kemudian beliau mandi, segera mandi junub berjanabah tentunya. Kemudian beliau salam segera kembali lagi dalam keadaan masih ada sebagian menetes itu air tatkala beliau sudah mandi junub, itu bekas beliau mandi junub. Jadi begitu jemaah sekalian. Barakallahu fikum. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW teringat bahwa beliau dalam keadaan junub, sehingga beliau SAW tidak memulai sholatnya karena tidak sah pada sholat juga dalam janabah, atau juga nanti tentu akan membaca Al-Quran tentunya. Jadi seperti itu jemaah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi bahasanya demikian juga tentunya jemaah, kita tidak dengan lisan kita membaca Al-Quran atau berzikir itu tatkala kita sedang buang air, atau buang air besar atau buang air kecil, atau dalam keadaan kita sedang berkumpul dengan keluarga. Ya, jadi tentunya ini maksudnya adalah zikir dengan lisan. Ya, dalam artian begini, maksudnya masih kita dalam keadaan masuk dalam kamar mandi, nanti ada jelaskan hadis berikutnya nanti. Ya, jadi seperti itu. Jadi adapun di hati ya tetap tentunya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan warraji anna muradu Aisyah bil lisan. Jadi yang masuk dengan Aisyah tadi, hadis Surbah tadi, itu hadis 72 tadi, bahasanya dimasuk Aisyah tadi itu bahasanya zikir dengan lisan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan lisannya. Nah, hadis ini jamaah, hadis yang ke-72 ini, yaitu karena Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyan ini masuk dalam makna daripada ayat itu. Wa hadzal hadis fi makna al-ayatil karimah, yaitu dalam ayat yang kita sudah sering hafal dalam surat akhir dari surat 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ardi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi seperti itulah keadaan orang beriman itu. Jadi mereka selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikrullah dalam keadaan mereka berdiri, mereka dalam keadaan duduk, dan mereka dalam keadaan berbaring. Ya. Jadi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, mereka selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi ini. Nah, di akhir daripada ayat itu dikatakan jemaah, rabbana ma khalaqta hadza batila. Tentu ini orang yang selalu tafakkur dan mengingat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini merupakan nikmat Allah pada kita semua, untuk kita selalu banyak bersyukur subhanallah jemaah. Ya Allah, kalau kita hitung nikmat pada diri kita saja sebegitu banyak yang tidak bisa kita ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, jadi seperti itu. Nah, hadis yang ke-73, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ini terbalik dengan hadis Imam tadi. Jadi kalau ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tadi Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Nah, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Tapi hadis ini ada kelemahannya, jadi hadisnya derajatnya dhaif. Jadi ya tidak bisa kita pakai tentunya. Jadi tentang hal ini ya sudah jelaskan. Coba ada beberapa faedah bisa kita tulis jemaah di sini, bahwasanya diambil faedahnya, bahwasanya hijama itu tidak membatalkan wudu. Ya, bal yajuz sholatu ba'daha. Jadi boleh katanya penulis di sini.
Ya, para ulama khilaf pendapat tentang masalah ini. Al-muhim sebagaimana satu kaidah kita ingat, jadi jamaah mimbab al-ikhtiyat, untuk kita kehati-hatian itu ya kita lebih memilih tentunya untuk kita berwudu apabila kita kalau ada khilaf ulama seperti ini. Biasanya para ulama ya ilmu hakik itu mengatakan mimbab al-ikhtiyat, untuk kita lebih kehati-hatian kita, lebih baik kita tidak sholat tidak langsung sholat tapi kita selesai di bekam, semuanya kita berwudu kembali. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita langsung saja pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-74 dari Muawiyah, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainu wika'us sahi fa idza namatil ainani istalaqal al wika. Jadi mata ini jamaah, katanya Rasulullah SAW, mata ini adalah merupakan simpul dari dubur kita. Jadi as-sah ini maksudnya dubur kita. Fa idza namatil ainan, apabila tidur ini kedua mata kita ini, ya tidur gitu, tertidur, maka akan terbukalah simpul itu. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang ya kita ya itu sudah wakil tentunya. Ya kadang-kadang ya kita buang gas dan sebagainya pada saat kita dalam keadaan tidur. Jadi memang seperti itu. Jadi mata ini adalah simpul daripada maksudnya jalan belakang kita itu. Jadi atau bukan mungkin jalan depan. Jadi dia adalah simpulnya. Kalau dia mata ini tertidur, maka nanti akan terbuka simpul itu sehingga kita tidak tahu keluar atau tidak, keluar dan tidaknya gas dan sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Nah, atau juga dalam hadis yang lain dari riwayat Imam dari At-Tabrani, wazada, dan ditambahkan bahwasanya jadi mata ini adalah simpul dari kedua kedua mata ini adalah simpul dari dubur kita. Apabila dia tidur mata kita atau tertutup mata kita atau dalam keadaan sudah lelap, maka terbukalah simpul tadi. Dan yang lain dikatakan wa man nama falyatawadda, barang siapa yang tidur, ya tidur istighraq, itu sudah tidur yang pulas, maka adalah dia berwudu, ya. Jadi seperti itu. Nah, ada juga di sini, walaupun ini hadisnya dhaif, tapi saling menguatkan satu sama lain. Sebaik pernah kita sebut tentang masalah tidur itu apa membatalkan wudu tidak, sebagai dijelaskan seperti oleh para ulama. Nah, di sini ada dibawakan sebuah hadis dari Ibnu Abbas secara marfu'an, jadi hukumnya marfu'. Innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Jadi wudu itu ya wajib untuk seorang untuk berwudu bagi orang yang tidur dengan berbaring, muttaji'an. Jadi dalam keadaan berbaring gitu. Jadi meletakkan punggungnya ini di atau sisi kanan dan sebagainya pada lantai, atau dia muttaji' dalam keadaan berbaring atau telentang atau berbaring gitu. Maksudnya muttaji'an artinya dia bersandar atau dia bersandar ya pada badannya. Jadi kalau orang tidur di sambil tegak gitu, kadang-kadang orang masih bisa awas gitu, waspada gitu. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang ini, yaitu hadis yang ke-75 sekarang. Nah, yang dibawakan tentang hadis ini, dijelaskan tentang hadis masalah tentang keluarnya gas itu tadi. Jadi keluarnya itu jadi diambil dari hadis ini, naqdul wudu minar rihil al-kharija minad duburi bi sautin aw biduni. Jadi wudu itu akan batal dengan keluarnya gas dari dubur itu dengan suara atau tanpa suara. Jadi sudah jelas ada keluar gas, berarti akan batal wudunya tentunya. Nah, ini hadis yang terakhir jamaah. Nah, di sini mimbab faedah banyak sekali, subhanallah. Ada 2 halaman insyaallah. Nah, terakhir qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, jamaah, sebagaimana tadi itu ana mengikuti guru ana atau guru kita semua, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau itu selalu mendoakan seperti itu. Dan beliau tatkala beliau kajian di Masjid Nabawi sana, beliau mendoakan Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat. Jadi ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami dan dosa kami dan dosa kakek dan nenek kami. Jadi untuk keturunan sampai ke atas itu.
dan juga dosa jadi ampunilah guru-guru kami. Jadi ampunilah guru-guru kami, ampunilah kaum muslimin dan muslimah. Jadi selalu kita saling mendoakan kebaikan jamaah sekalian. Jadi sehingga terasa betul makna dikata para ulama itu al-ilmu atau al-ilmu rahimun baina ahlihi. Jadi ilmu ini adalah akan meletakkan rahmat, akan memberikan ada silaturahmi, ada hubungan kalau mungkin kita bahasa secara umum, jadi hubungan secara emosional antara guru dengan murid. Jadi ada itu kita saling mendoakan, saling mendoakan. Jadi seperti itu, saling kita doakan ampunan dan sebagainya. Nah, di sini maka dikatakan berkata Ibnu Abbas, hadis yang 75 ini, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Jadi seperti ini. Kita perhatikan jemaah karena sebentar lagi Isya. Jadi ya'ti ahadukum asyaitanu fi salatihi, as-syaitanu fi salatihi, fayafu fi maq'adatihi wa yukhayyilu ilaihi annahu ahdasa wa lam yuhdis. Jadi fa idza wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nah, ini jemaah. Jadi setan itu memang subhanallah kita rasakan wakil jemaah. Jadi Rasulullah sendiri ceritakan ini, akan datang kepada saudara itu setan, ya, dalam sholatnya. Ini akan ditiupkan, ya, dibisikin, ya, pada dirinya itu di maq'adatihi, jadi pada tempat duduknya atau pada saat kita sholat itu. Kemudian dikhayalkan pagi dia telah berhadas, ya, padahal dia tidak berhadas. Jadi itu tadi ada rasa mungkin kuruk-kuruk di tangan. Nah, maka Rasulullah katakan terakhir ini, fa idza wajada dzalika fala yansari. Apabila rasa seperti itu maka jangan dia berpaling. Atau bagaimana anak ulangi dikit. Kadang-kadang setan tuh jemaah kita rasakan itu. Dia itu mungkin bahasanya ini kayak dia kilik-kilik gitu di dubur kita tuh. Seolah-olah ada keluar gitu, ada dia kilik-kilik memang. Istilahnya itu mungkin bahasa Jawa atau apa itu. Dia gelitiki gitu. Dia gelitiki dubur kita itu. Seolah-olah keluar gas dan sebagainya. Jadi seperti itu jemaah. Jadi seperti itulah. Ya, maka Rasul katakan fa idza wajada dzalika fala yansarif. Apabila kalian rasakan hal itu, seolah keluar gas gitu sedikit gitu dirasakan pada dikiri-kiri oleh setan atau digelitik oleh setan, hatta, jadi jangan dia berpaling hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengarkan suara atau merasakan baunya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Subhanallah. Nah, ini hadisnya sahih dari Akhrajah Al-Bazzar, tapi asli itu adalah hadis sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahasanya, nah, jadi seperti itu. Nah, kita ambil sedikit. Masya Allah. Min babi nasara maqdali bi fatil minam. Jadi, nah itu tadi maksudnya di al-maq'adah tadi apa? Jadi maksudnya bagian bawah ini, maksudnya bagian dubur kita ini. Jadi setan seperti itu jemaah. Jadi dia tiup. Ya, ini mungkin yang Anda sempat sampaikan. Jadi memang sengaja dia tiup itu jemaah, atau digelitik di bahasa kita, di dubur kita itu jemaah. Jadi seperti itu kerjanya setan itu. Seolah-olah batal dan seterusnya, ya. Seolah digelitik atau di kulik-kulik lah gitu bahasa Jawanya mungkin. Nah, barakallahu fikum. Jadi fayukhayla ilai, jadi ini dia berkhayal jangan, atau dia berpikir ini dia sudah batal wudhu karena keluar tadi ini. Padahal jangan, Rasul katakan, jangan. Kalian apa yang dilakukan dapat seperti itu, jangan kalian berpaling sampai dia betul-betul dengarkan bunyi gas itu yang keluar atau dia rasakan cium baunya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi, nah ini asalnya itu adalah ada kaidah usul tentunya, al aslu buqa'u ala makana. Jadi hukum asal itu jemaah. Jadi tetapnya keadaan seseorang pada apa yang dia lakukan. Maksudnya kita tetap dalam keadaan suci, kita tetap dalam keadaan suci, kita yakin itu tetap dalam suci selama kita tidak sampai ada yang menyimpangkan kita dalam keadaan kita tuh sudah tidak bersuci lagi. Seperti itu maksudnya. Kalaupun sekedar hanya kita merasa ada keluar dari itu, tidak kita berpalingnya, tetap dalam suci sampai kita betul-betul mendengarkan suara, misalnya kalau gas, dengarkan suaranya atau kita rasakan baunya. Jadi seperti itu. Dan itu kerjaan syaitan itu untuk memutasyki kita, agar kita waswis syaitan. Jadi seperti itu. Ya, ada juga dulu kita ada seorang ikhwan yang bertanya seperti masalah itu adalah memang ada setan namanya khinsir itu selalu mengganggu menggoda kita kalau kita lagi sholat dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi beberapa hal. Nah, ini asyaitana
yatakayyafu wa yatamassalu wa yaf'alu al-amalati yadhunnu annaha haqiqah. Jadi haqiqah wa hiya fi nafsil amr ma hiya illa min khada'ihi allati turidu an yufsida biha 'ala muslim ibadatahu. Jadi setan seperti itu dia kerjaannya, ya subhanallah. Nasallallahu alaihi selalu menghayalkan pada seseorang tuh, ya ada karena orang kadang-kadang kena penyakit was-was seperti ini. Jadi mudah-mudahan Allah sembuhkan ternyata. Jangan dengan dia mendengarkan atau membaca memahami betul makna dari hadis ini. Memang kerjaan setan seperti itu. Ya. Jadi, wajib atas seorang muslim itu al-wajibu 'alal muslim ay yakuna qawiyul iradah. Ya, jadi nafidul azimah. Maka sudah menjadi kewajiban atas setiap muslim, ada seorang muslim untuk memiliki jadi kekuatan, jadi iradah yang kuat, jadi kemauan yang kuat. Jadi dia lawan itu godaan setan pada diri. Nafidul azim. Jadi betul-betul dia berazam atau memiliki keyakinan kuat, dia belum batal wudunya. Fala yajidu syaitanu sabilan ila talbisi ibadati alaihi. Jadi maka setan tidak bisa, kecuali dia sekadar usaha membuat kita ragu-ragu, kita talbis, jadi dalam ibadah kita seperti itu. Nah, kemudian juga sini, jadi setan itu jemaah sekalian, asyaitanu aduwwun mubinun li bani Adam. Setan itu jemaah adalah musuh yang nyata bagi Bani Adam ini. Faman tamada ma'ahu aghwahu wa adallahu. Maka barang yang selalu bersama setan, maka dia akan menyesatkannya, akan membuat dia binasa, akan membuat dia tersesat. Ya. Oleh karena itu, fa idza lam yastati ighwa'uhu bisyahawati ja'ahu ini min tariqis subhat. Apabila setan itu tidak bisa memalingkan kita, menyesatkan kita dari jalan dimasukkan syubhat, jemaah, yaitu syahwat. Subhanallah, begitu banyaknya sekarang ini kita rasakan jemaah. Ya subhanallah, itu ceritanya saya Abdul Razak juga. Kita lagi buka mungkin di channel apalah, mungkin di YouTube atau di channel-channel Tegal sama itu, lagi mencerita ceramah atau ngaji, kok tiba-tiba keluar gambar-gambar yang tidak bagus. Jadi itulah setan jemaah. Jadi setan ini betul-betul ada di dunia maya juga, apalagi dunia nyata ini. Jadi setan seperti itu. Maka oleh karena itu hendaklah kita betul-betul selalu memohon kepada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Inna syaitana, sebagaimana firman Allah SWT, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu adalah, kata firman Allah SWT, adalah musuh bagi kalian. Maka jadi kalian musuh, jangan jadikan dia kawan. Ya, jadi seperti itu. Subhanallah. Ya mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat buat diri ana dan antum semua ya ikhwas sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam kita makin berupaya mentakarum kepada Allah, mendekat diri kita kepada Allah ala ilmin wa yakin, atas dengan dasar ilmu dan keyakinan. Nah, demikian mudah bermanfaat. Nakhtatim darsana bidu'a. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.